Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu akan bisa masuk surga dari sebab amal kalian. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga jenengan ya Rasulullah yang tidak bisa masuk surga karena amal itu? Qala, Rasul menjawab, wala ana, dan tidak juga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah yang menciptakan manusia dari yang asalnya satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan diciptakanlah dari yang satu itu istrinya. Ini maksudnya Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian diciptakan dari bahan Nabi Adam itu sendiri. Atas kekuasaan Allah diciptakanlah istrinya, yakni Ibu Hawa. Wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma, dan dihidupkan dari keduanya itu, dilahirkan, menikah, kemudian lahir. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Tentu di dalam kehidupan sangat banyak onak dan duri, sangat banyak ujian. Di salah satu surat Al-Baqarah, di dalam satu ayat Al-Baqarah dinyatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat. Dijadikanlah kehidupan itu ujian, segala macam ujian, dari ujian jenis ujian ketakutan dan kelaparan, dan ketakutan, ju'i wal khauf wal ju', jadi ketakutan dan kelaparan, wa naqsin, dan kekurangan, minas wa naqsin minal amwali wal anfus, dari harta dan diri. Ada yang bangkrut, ada yang gagal panen, ada yang kena bencana, hartanya tiba-tiba tidak ada. Kalau yang hartanya habis karena judi online, ya nggak tanggung jawab saya. Itu salahnya sendiri. Nah, kemudian juga diuji dengan kematian anggota keluarganya, amwal wal anfus was samarat, dan kekurangan, kelangkaan bahan-bahan makanan. Tetapi itu semuanya bisyai'in, ujian itu hanya sepele sebenarnya di hadapan Allah, hanya kecil.
sesungguhnya hanya kecil. Maka wabasyiris sabirin, bersabarlah, kabar gembirakanlah pada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar gembirakan pada orang-orang yang bersabar. Dalam konteks yang kita bicarakan barusan dalam ayat itu, sabar dalam hal ini adalah dalam mendapati musibah. Apabila terjadi musibah, orang yang bersabar itu mengembalikan segala urusan kepada Allah dengan menyatakan bahwa sesungguhnya segalanya dari Allah, lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya segalanya pun juga akan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kalau sudah seperti itu, plong. Tidak ada apapun yang perlu kita gandoli. Harta yang kita tumpuk mulai kita muda, kerja keras sampai tua gitu. Yang kalau kita tidak sadar betul bahwa itu semua dari Allah, hanya titipan dari Allah, hanya pinjaman dari Allah, ya mati-matian kita pertahankan. Tapi karena kita sadar bahwa itu semua hanyalah lalu lintas distribusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maka ketika diambil oleh Allah, ketika terjadi kebangkrutan, ketika terjadi kegagalan panen, ketika terjadi ditipu orang yang tiba-tiba hartanya habis, kebakaran, kebanjiran, maka enak, longgar hati kita karena itu hakikatnya Allah sedang mengambil kembali. Ini enak Pak, insya Allah seperti itu. Maka selalu ini diwasiatkan di dalam muqaddimah sunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu 3 ayat itu yang senantiasa, rangkaian 3 ayat itu yang senantiasa Allah Rasul sertakan di dalam setiap muqaddimah beliau. Maka sangat besar jasa beliau atas kita, di mana beliau membimbing kita untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan kita dunia sampai dengan akhirat bagi yang mau mengikuti. Yang tidak mau mengikuti apa petunjuk, apa bimbingan Nabi, ya jadilah orang walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, yang tidak mau mengikuti petunjuk dan mengingkari bahkan mendustakan petunjuk, maka hidupnya akan selalu dalam kegundah-gulanaan. Ya, kemarin sudah kita bahas di dalam bab sebelumnya, ya, bahwa apabila kita mengikuti fa'imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak akan ada rasa takut dan tidak ada rasa susah. Tidak ada susah-susahnya di dunia, karena semua apapun kejadian bahkan yang tampaknya menyedihkan pun sesungguhnya itu adalah maksud baik dari Allah. Maka kalau memakai pegangan petunjuk dari Allah, maka pemahamannya demikian. Tapi kalau tidak memakai petunjuk Allah, ya kafaru, mengingkari, wa kadzdzabu, dan mendustakan yang dari Allah, maka yaitu tadi segalanya tidak dikembalikan kepada Allah. Sehingga kalau terjadi kematian atau terjadi sesuatu diambil oleh Allah, apakah bangkrut, apakah musibah, bencana alam, itu menyesalinya nurut sikut. Di kampung saya dulu itu ada Cina di pasar, itu biasanya Cina kan di pasar-pasar. Kalau sudah Cina itu mati Pak, itu mungkin keyakinannya semakin banyak yang nangis, semakin dia itu nanti masuk surga, begitu kira-kira. Sehingga kerabatnya itu nangisnya itu Masya Allah. Dan anak-anak yang datang ke situ, anak SD itu kalau mau nangis dikasih uang. Nah ini aneh ini, saya benar ingat itu ketika lingkungan itu seperti itu. Ajong itu dulu, ajong. Nah, ajong. Ya seperti itu. Oh ini karena mereka tidak memakai konsep innalillah wa inna ilaihi raji'un, maka luar biasa nangisnya, meraung-raung. Nah ini meratapi kematian, ini sesuatu yang dilarang dalam Islam. Baik, babul istiqomah itu hanya terdiri dari 2 hadis. Ya, babul istiqomah ini hanya terdiri dari hadis yang ke-85 dan ke-86.
Hadis pertama hadis 85, hadis kedua hadis 86. Kita memasuki hadis ke-86 atau hadis terakhir dalam babul istiqamah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Masih ingat adik-adik? Mungkin juga bapak-bapak, Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Itu orang dari Taif. Abdurrahman bin Sakhr, beliau masuk Islam menjelang kepergian Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menjelang kematian beliau. Jadi 3 tahun beliau mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya 3 tahun masuk Islam, Pak. Jadi sejak Nabi umur 60, di tahun ke-7 Hijriah masuk Islam Abu Hurairah ini, dan suka dengan kucing. Maka karena kemana-mana bawa kucing atau sangat dekat dengan kucing, maka para sahabat yang lain bahkan Nabi memberikan kunyah. Kunyah itu sebutan. Kalau punya anak Ahmad, Abu Ahmad. Kalau ada punya anak Zulkifli, kunyah itu Abu Zulkifli. Nah ini karena kemana-mana bawa kucing, maka disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dan meskipun beliau Abu Hurairah ini hanya 3 tahun menjadi murid atau menjadi sahabat Nabi, 3 tahun, tetapi beliau termasuk di antara 15 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan di antara hadisnya adalah yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, qaribu, kalian mendekatlah, wasaddidu, dan kalian berkekehlah, bersungguh-sungguhlah, wa'lamu, ketahuilah kalian, annahu la yanjuwa ahadun minkum bi amalih, ketahuilah bahwasanya tidaklah salah seorang di antara kalian itu akan bisa masuk surga dari sebab amal kalian. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga jenengan ya Rasulullah yang tidak bisa masuk surga karena amal itu? Ya. Wala ana. Qala, Rasul menjawab, wala ana, dan tidak juga saya, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadlih, hanya saja saya dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-karunia. Jadi seperti itu. Ini rawahul Muslim. Perintahnya adalah qaribu, mendekatlah, senantiasa berdekat-dekatlah. Atau para ulama di sini, Imam An-Nawawi menukilkan bahwasanya yang dimaksud dengan qaribu itu mendekat, senantiasa mendekat kepada al-haq. Jadi umat Islam, kaum muslimin, orang-orang beriman ini tidak boleh jauh-jauh dari konsep kebenaran. Apapun yang dilakukan harus pertimbangannya, apakah ini hak, apakah ini batil. Senyampang diyakini bahwa itu hak, maka lanjut. Senyampang diyakini ini batil, tinggal. Nah, bagaimana kalau masih ragu-ragu, Ustaz? Masih 50-50 antara hak dan batil itu, ini samar ini. Ya, samar. Ada statement di hadis yang lain dari Sayyidina Hasan menyatakan dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafidtu, aku menghafal, aku hafal min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, bahwasanya cucunya ini hafal dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan sesuatu yang masih meragukan hingga sesuatu itu sudah terang atau sudah jelas. Jadi di sini kalau kita diperintahkan dalam hadis yang ke-86 ini, diperintahkan untuk senantiasa mendekat kepada kebenaran. Masalahnya tahun-tahun ini, zaman era ini, kalau tidak benar-benar paham,
yang hak dan yang batil ini sangat-sangat tumpang tindih Bapak sekalian. Mau usaha dikampanyekanlah, ambil kredit bunga 0, sekian persen, dinamakan kredit usaha rakyat, kur gitu kan. Nah, ini seperti samar sekali. Oh, ini sebenarnya seperti halal gitu. Halal haram ya, halal haram ya. Bagi yang sudah paham ya jelas tidak diambil. Bagi yang tidak tahu pasti diambil gitu. Jadi menyadarkan bahwa usaha itu atau bisnis itu seolah-olah harus dengan sesuatu yang besar, harus tiba-tiba besar, sehingga butuh modal. Kalau nggak punya modal harus pinjam. Ya, sudah kadung menjanjikan mau ngasih makan gratis, ternyata uangnya nggak ada, utang, kayak gitu. Jadi nanti judulnya bukan makan siang gratis, tapi makan siang utang berbunga. Ini fatal. Ya sudahlah, kita penonton saja, meskipun kita juga menanggung itu semua. Kita juga menanggung dampak dari itu semua. Dengan negara banyak utang, harus bayar utang, maka negara yang dilirik adalah kantong-kantong kita melalui penerapan pajak ini dan pajak itu. Inilah. Dan sektor terbesar di negeri kita ini, sektor pendapatan negara ini dari sektor pajak. Hampir 80% sekian itu dari sektor ngambil kantong-kantong rakyat gitu. Padahal sumber daya alam kita melimpah ruah yang harusnya justru bisa mensubsidi warga negara, semua warga negara, kalau dikelola dengan baik dari sektor emas saja, satu komoditas saja dikelola dengan benar, dengan baik, itu bisa mensubsidi setiap warga negara itu 20 juta per bulan tanpa kerja. Ini kalau dikelola dengan amanah. Ini ya, ini bukan analisa kaleng-kaleng. Seorang ekonom yang luar biasa, Rizal Ramli, kemudian yang sudah meninggal itu, yang kritis-kritis itu qadarullah, meninggal duluan. Nggak tahu ada yang menganalisa itu direkayasa kematiannya atau bagaimana. Nah, itu ya, jadi ini mendekat kepada kebenaran. Di era akhir zaman ini, antara yang hak dan yang batil itu sangat-sangat membingungkan orang bagi yang kurang ilmu. Maka perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera beramal soleh, menuntut ilmu sehingga bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian ya, karena zamannya tadi malam kita bahas di sana, situs sisir itu finatan, berbagai macam fitnah atau berbagai macam penyesatan itu ya, finatan kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita gitu. Yusbihu rajulan mu'minan, pagi seseorang itu masih mukmin, wa yumsi kafir, sore bisa kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafir, sore masih beriman atau malam masih beriman, paginya kafir. Kenapa? Apa sebab? Fitnah dunia, yabi'utinahum bi arati minat dunia, karena mereka menggadaikan, mengorbankan, menukar, menjual agamanya demi perolehan dunia. Hanya dunia urusannya hanya dunia. Bisa berbalik imannya gitu. Ini fitnah. Maka perintah Rasul, qaribu, kalian mendekatlah kepada kebenaran, kepada yang hak. Bagaimana akan tahu itu hak? Ya ngaji, banyak-banyak buka literatur, banyak-banyak menghadiri majelis taklim, banyak-banyak browsing, banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang yang alim, yang soleh, yang mengerti hak dan mengerti batil itu. Kemudian wasat itu, ini berteguhlah. Ini maknanya, wa makna al-ulama menyatakan wasat itu, ini sadid ini sebenarnya keras. Nah, ini dimaknai dengan teguh, yang maksudnya adalah istiqomah.